Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama Check-in Hanyang. Kayaknya lama banget Mai selesai nonton drama ini. Mungkin karena agak nggak terbiasa sama drama yang 16 episode ya. Sudah beberapa seri akhir-akhir ini nggak nonton drama yang 16 episode. Padahal dramanya seru dan keren guys. Nah, drama Check-in Hanyang ditayangkan di network channel A sebanyak 16 episode dan selesai tayang baru aja di bulan Februari yang kemarin. Jadi masih fresh banget nih, masih seneng ya bisa nontonnya agak cepat. Oke. Nah, drama Check-in yang ini yang membuat Mai pengen nonton dramanya yaitu lead male-nya yaitu Bae In Hyuk. Jadi sudah banyak banget dramanya Bae In Hyuk yang Mai sudah tonton, jadi tentunya nggak mau melewatkan satu ini juga. Oke, tentang apa sih drama Check-in Hanyang ini? Bisa dibilang drama ini ada segi klasik ya. Ini drama kuno dengan plot yang kita boleh bilang klasik, tapi ada suatu sentuhan yang membuat drama ini jadi menarik dan fresh. Nah, jadi drama Check-in Hanyang ini ada 4 tokoh utama. Yang pertama mainkan cerita dari Bae In Hyuk. Di sini yang berperan sebagai Lee Eun Ho atau Pangeran Muyong. Wow, pangeran. Yes, this is not the first time for Bae In Hyuk to become a prince, ya. Jadi pernah juga di drama-drama sebelumnya menjadi pangeran yang cepat mati juga udah pernah. Tapi kamu tenang di sini, Bae In Hyuk tidak mati. Oke, jadi ini cerita dari Pangeran Muyong yang akan segera menjadi putra mahkota, tapi dia tidak bisa serta-merta menjadi putra mahkota karena ada pihak-pihak yang menghalangi dia. Dan sekarang posisi putra mahkota itu sedang kosong karena raja yang nggak baru-baru banget sih ya, naik tahta itu sekitar 12 tahun yang lalu. Nah, raja ini sebenarnya ya dia menyukai Prince Muyong ya, Pangeran Muyong, dan mau menjadikan Pangeran Muyong sebagai putra mahkota. Tapi masalahnya ada yang menghalanginya karena Muyong punya adik yang masih kecil, yang masih di bawah 10 tahun dan akan segera berumur 10 tahun. Jadi kalau dia sudah berumur 10 tahun, dia boleh dinobatkan sebagai putra mahkota. Nah, si adiknya ini adalah cucu dari Menteri Perang. Nah, di sini Menteri Perangnya dia perankan oleh siapa namanya? Yoon Jae-moon. Ya, Yoon Jae-moon yang menjadi Menteri Perang di sini. Dan dia tentunya mau cucunya yang menjadi putra mahkota. Tapi kenapa bisa besar sekali pengaruhnya si Menteri Perang ini? Ternyata dia adalah mertuanya raja. Jadi ratu saat ini itu adalah anak dari Menteri Perang. Oh, ini lagu nyanyikan Jongwoo NCT ya. Keren pantes suaranya. Jadi seperti itu. Jadi si Menteri Perang itu juga kurang ajar banget guys. Dia bisa menekan raja. Bagaimana mungkin kamu menjadi raja tapi kamu adalah raja yang enggak punya kekuatan sama sekali. Tapi itulah yang terjadi dengan raja ini. Dan suatu hari dia itu bilang pada Muyong kalau mereka ingin menang dari Menteri Perang dan kroni-kroninya. Siapa sih kroninya, nanti Mai cerita. Mereka harus menemukan suatu buku besar yang berisi catatan tentang siapa saja yang membuat raja sebelum ini turun tahta. Jadi
ayahnya, abojinya, Prince Muyong ini yang naik tahta. Tapi di satu sisi guys, kalau buku besar ini terungkap, itu berarti raja yang sekarang juga tidak sah ya untuk menjadi raja. Karena sebenarnya nama dia juga terseret di sana. Tapi apakah dia mau merelakan nama dia terseret di sana, atau dia mau mendapatkan buku itu untuk menghilangkan namanya dan mencelakai yang lain? Well, ya kita tidak pernah tahu. Oke, jadi si raja ini ingin Prince Muyong untuk menemukan kunci yang dibelah dua. Ya, kunci ini kalau dijadikan satu itu bisa membuka peti atau brankas yang berisi buku besar itu. Jadi Muyong dikirim ke Yongchonru yang merupakan penginapan yang mengingatkan main pada Airbnb di zaman sekarang ya. Jadi unik banget bagaimana penulis cerita ini memasukkan konsep penginapan modern ke zaman Joseon. Jadi keren banget guys, ada tempat facial, ada tempat apa ya, yang menjual makanan yang terkenal ya, dan ada kelas-kelasnya, kamar-kamarnya di sana. Pokoknya kamu benar-benar akan teringat dengan penginapan modern ya di Yongchonru. Nah, kenapa nih Prince Muyong dikirim ke sana? Karena salah satu belahan kuncinya itu ada di Yongchonru, disimpan oleh pemiliknya yang bernama Chon Mak-do. Temuin berangkasnya nanti, yang penting ketemu dulu kuncinya. Nah, itu yang diinginkan oleh raja. Jadi Prince Muyong pun mengikuti suatu audisi. Jadi mereka, Yongchonru ini sedang membuka audisi untuk mencari 30 staf baru. Dan itu tidak peduli apa status kamu, siapa kamu, pokoknya kamu semuanya harus memulai dari nol. Nah, Prince Muyong mengubah identitasnya menjadi Lee Eun-ho, orang biasa, untuk ikut audisi itu supaya bisa menjadi staff dan akhirnya bisa mencari kunci itu gitu kan. Dan tapi Prince Muyong ini identitasnya diketahui oleh So Mehwa yang merupakan kepala penginapan dan Chon Mak-dong sendiri ya, tapi mereka tidak pernah tahu apa sebenarnya tujuan utama Prince Muyong. Hanya mereka tahu dia adalah Prince Muyong, Eun-ho. Nah, di satu sisi dia ketemu dengan Hong Dok-soo yang diperankan oleh Kim Ji-eun. Kim Ji-eun ini gak asing banget guys. Love Next Door. Jadi cantik banget, jadi main inget ya. Juga dia berperan di salah satu drama yang bareng Lee Jun gitu, Again My Life ya. Nah, jadi Mai dari pertama langsung tahu sama mukanya. Nah, Hong Dok-soo di sini ini cukup klasik guys. Jadi dia adalah seorang wanita yang berperan yang menyamar sebagai pria. Ini cerita klasik banget kan. Ini yang Mai bilang segi klasiknya dari drama ini. Tapi kenapa Hong Dok-soo harus hidup sebagai pria? Jadi dia ada masa lalu yang akan Mai ceritain di sini. Hong Dok-soo ini adalah anak dari Hong Min-sik. Jadi nama aslinya adalah Hong Jae-on. Tadinya tentunya hidup sebagai wanita gitu, perempuan, anak perempuan ya. Dan Hong Min-sik alias abojinya ini adalah rekan bisnis dari Chon Mak-dong. Jadi pada awalnya mereka sama-sama memiliki penginapan Yongchonru itu. Tapi Hong Min-sik ini sifatnya beda banget dengan Chon Mak-dong yang Chon Mak-dong ini memang berasal dari dia seorang pedagang yang tidak pernah dianggap gitu ya, karena dia miskin, tidak ada yang percaya dengannya. Dan Hong Min-sik ini adalah orang pertama yang percaya pada kemampuannya Chon Mak-dong, dan dia pun mau bekerja sama dengan Chon Mak-dong. Akhirnya mereka punya Yongchonru. Tapi karena keserakahan Chon Mak-dong itu, maka buku besar yang menuliskan apa saja yang terjadi itu ya disimpan oleh Hong Min-sik. Jadi seperti yang Mai bilang tadi, raja yang digulingkan 12 tahun lalu itu karena menteri perang Chon Mak-dong dan juga si raja yang sekarang alias abojinya dari Pangeran Muyong.
Nah, semua nama mereka itu ditulis di buku besar itu, dan yang menyimpannya adalah Hong Minshik. Nah, ketika si raja sebelum ini itu mati karena diracuni, Hong Minshik berusaha melarikan diri ya. Dia menyembunyikan berangkas itu di tempat yang tidak bisa diketahui orang lain. Dan Chon Mak-dong yang merasa terancam ya, itu kan ada nama dia di situ ya. Dia pun menginvasi rumah Hong Minshik dan akhirnya membuat Hong Minshik terbunuh. Jadi sebelah kunci dari peti itu, jadi ada dua kan Mai bilang tadi. Nah, salah satunya dipakai Hong Minshik untuk membunuh para pembunuh bayaran, tapi satunya lagi digunakan untuk, bukan digunakan ya, satunya lagi diberikannya pada Hong Jae-on, dan dia berpesan pada Hong Jae-on dia tidak boleh berpenampilan sebagai wanita. Dan benar banget, karena setelah itu bertahun-tahun sesudahnya, Chon Mak-dong itu masih setengah mati ingin mencari Hong Jae-on, makanya dia mengubah identitasnya menjadi Hong Dok-su. Dan juga Hong Dok-su itu ketika ya dia melarikan diri malam hari itu, dia melihat So Me-hwa yang menjadi kepala penginapan Yongcheon-ru ya sekarang membunuh abojinya. Jadi dia ada dendam ya, karena So Me-hwa itu adalah anak didik dari abojinya. Kenapa dia membunuh abojinya? Jadi dia sakit hati banget, dan mengetahui bahwa So Me-hwa menjadi kepala penginapan di Yongcheon-ru itu membuat Hong Dok-su menyelinap sebagai salah satu peserta audisi menjadi staf di Yongcheon-ru. Nah, jadi dengan berbekalkan sebelah kunci itu ya, dia sih tidak berpikir soal berangkas sih pada awalnya ya. Jadi dia cuman ini balas dendam pada So Me-hwa, ingin membunuh So Me-hwa seperti itu. Jadi ketemulah Hong Dok-su dengan Pangeran Woo-yong, dan di situ Pangeran Woo-yong tidak sengaja melihat sebelah kunci yang ia cari ternyata ada di Hong Dok-su. Dan mereka sama-sama tuh menjadi staff yang akan ikut audisi. Nah, jadi bagaimana nanti cara Pangeran Woo-yong untuk mengambil kunci itu? Emangnya Hong Dok-su mau kasih kunci itu ke Pangeran Woo-yong? Kan itu adalah satu-satunya peninggalan apanya gitu. Dan apakah berhasil tuh balas dendamnya Hong Dok-su ke So Me-hwa? Nah, itu bisa ditonton di Check-in Hanyang. Dan apakah Hong Dok-su akan aman saja menyembunyikan identitas dia yang sebenarnya adalah wanita di tengah kerumunan para pria? Wih, seru banget ini guys. Oke, selain itu, kan tadi Mai bilang ya mereka itu akan audisi, ya akan menjadi staff. Nah, mereka di sana nantinya akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang beranggotakan 4 orang. Jadi Pangeran Woo-yong tidak sengaja menjadi sekelompok dengan Hong Dok-su, dan juga ada 2 orang lagi yang sekelompok dengan mereka, yaitu Chon Jun-hwa yang diperankan oleh Jong Gon-ju. Coba ya, baca dulu. Bagaimana cara membaca namanya? Oke, masih loading. Ngomong-ngomong, beliau ini agak mirip antara campurannya Park Hyung-sik dan juga dia rusak ya. Jong Gon-ju. Oke. Ya enggak, mirip enggak? Nah, jadi dia adalah, ini Mai kasih spoiler ya. Dia adalah anak dari Chon Mak-dong sebenarnya. Tapi di sini dia juga mengeliminasi identitas dia sesungguhnya. Jadi dia pura-pura menjadi orang biasa tuh. Nah, tapi Chon Jun-hwa ini adalah orang pertama yang mengetahui identitas aslinya Hong Dok-su. Dan dalam kelanjutan kisahnya, Chon Jun-hwa itu jatuh cinta pada Hong Dok-su. Jadi terjadilah love triangle di sini. Tapi yang kasihan dan juga agak kocak sebenarnya, Pangeran Woo-yong itu kan tidak tahu kalau Hong Dok-su ini wanita sampai terus terang dia adalah orang terakhir nanti yang tahu, dan dia merasa bahwa dia gay. Kasihan banget pada saat itu dia merasa dia gay. Dan
Iya, akan seperti apa mereka padahal awalnya bersahabat, tapi kalau ada love triangle-nya apakah masih akan bisa bersahabat ya? Nah, itu pertanyaannya, ya kan? Chon Junhwa juga akhirnya menggunakan berbagai cara sih ya untuk membantu Hong Dok-soo. Begitu. Dan satu orang lagi yang mereka ini ada di primary level, kindergarten malahan ya. Dibilang karena nilai mereka itu paling rendah di antara kelompok-kelompok yang lainnya gitu. Nyaris tereliminasi berkali-kali, tapi mereka berhasil melalui kesulitan-kesulitan bersama ya. Satu orang lagi di sini adalah Gosura yang diperankan oleh Jae-chan. Jadi Gosura ini adalah salah seorang dari anak dari serikat perdagangan, tapi yang nggak terkenal banget ya. Serikat dagangnya ini bisa dibilang agak kesulitan juga, dan dia juga mengutang ya. Dia banyak mengutang. Jadi dia datang ke Yongchon-ru itu untuk benar-benar belajar menjadi seorang staff supaya menghasilkan uang yang banyak untuk dikirim kepada orang tuanya di Namhae, Serikat Perdagangan Namhae. Nah, Gosura ini adalah seorang yang lurus ya, dan pada awalnya dia tidak mau bekerja sama dengan Pangeran Muyong, Ian Ho ya, dengan Hong Dok-soo dan juga Chon Junhwa, sampai akhirnya keadaan dan juga ketulusan dari teman-temannya membuat hatinya melemah. Dan ini spoiler lagi guys, Gosura boleh dibilang adalah seorang yang paling setia kawan malahan ya. Dia tidak gampang diombang-ambingkan, disogok istilahnya ya, disuap ya untuk menjual teman-temannya. Malahan Gosura keren banget. Jadi bagaimana perjuangan mereka berempat untuk menjadi staff di Yongchon-ru? Apakah mereka berhasil? Tentunya ada orang-orang lain yang iri pada mereka dan ingin menjatuhkan mereka juga. Jadi seru banget. Mereka awal-awalnya berjuang untuk menjadi staff di Yongchon-ru, dan setelah itu perlahan-lahan mereka harus terus dengan misi mereka ya. Jadi bagaimana mereka harus bekerja sama, terus harus menjalankan misinya. Apakah berhasil misi-misinya, dan apa yang akan terjadi akhirnya? Apakah mereka dapat buku besarnya? Terus apa yang akan terjadi dengan Chon Mak-dong, si raja dan juga menteri perang? Apa yang akan terjadi juga dengan Hong Dok-soo? Kasian banget hidup sebagai pria ya. Kau bisa nonton cerita serunya di Check In Hanyang. Dan jangan lupa juga ini banyak humornya ya. Jadi mas sampai ketawa banget oleh drama ini. Berhasil banget ya humornya. Oke. Ratingnya tidak cukup tinggi di Korea, tapi rating di tempat lain itu menjanjikan ya. Jadi dia startnya hanya di 1,8 di nationwide, dan di Seoul cuma 2%. Tapi untuk endingnya di nationwide dan Seoul bisa dibilang average-nya di 4%. Itu hebat sih ya. Jadi dia meningkat signifikan. Nah, nyesel kan nonton dari awal kan? Nyesel kan? The build up was so great during the first few episode. Okay, but the later episode was just lame. Oh enggak juga ya. Malahan banyak orang yang menonton di akhirnya gitu kan. This drama should have ended at 12 episodes because it has been dragging since episode 9. Ini untuk pendapat para user di Asian Wiki ya, tapi main nggak setuju sih ini. I did not know there is a high-class hotel during the olden days. Ya, itu yang saya bilang unik banget kan, kayak Airbnb. Kayak hotel lah ya. Suddenly took a turn on episode 14. Why? Enggak kok, bagus kok. Bagus kok dramanya. Ini kurang positif dari yang memberikan review ya. Tapi untuk user ratingnya ini menarik guys. Di Asian Wiki user ratingnya itu 93. Itu tinggi banget.
ketika Mai pertama kali melihat user ratingnya kayaknya nggak setinggi ini ya, dia sekitar di 80-an. Tapi ini mendadak tinggi banget. Oke, ini cuma instrumen, Mai balik lagi aja ke depan ya. This is interesting. Dan Mai cek ratingnya di tempat lain. Coming of age story. Oke. Audience rating summary di Google itu sebesar 4,5 dari 5 bintang. Tapi di IMDb tidak tinggi, hanya 6,9 dari 10. Di Google user 78% like this TV show. I'm able to view a couple historical saga Korean drama. In my opinion, Check-in Hanyang belongs on the list because it has a compelling plot and is entertaining to watch. The entire pacing and plot symbolize romance, family, coming of age, and history. Ya, rating melonjak, Check-in Hanyang kembali ke titik tertinggi. Oke. Naik tipis, sementara Namip tak alami perubahan berarti. Berarti dengan kenaikan rating yang lebih tinggi dari biasanya, sehingga memperoleh rating yang mengesankan. Ya cukup positif ya kalau melihat reviewnya. Sedangkan Mai sendiri mau kasih drama yang unik plotnya ini dengan nilai 94. Jadi Mai juga setuju banget ya dengan yang mungkin ini terlihat klasik dan simple, tapi justru konsep hotel ini membuat Mai terkagum-kagum gitu ya. Jadi memberikan sentuhan yang berbeda ke drama yang bisa dibilang klasik ini. Jadi itu yang membuat Mai mau kasih drama ini rating sebesar 94. One of the best K-drama that I've been watching ya. Ya bener banget, 94 tinggi banget guys. Oke, jadi menurut Mai wajib banget kamu nonton drama Check-in Hanyang. Oke, untuk saat ini Mai lagi nonton drama Who Is She. Dan masih ada mengantri drama yang lain-lainnya ya. Who Is She ini masih drama tahun 2024. Setelah itu Mai bisa masuk ke drama tahun 2025. Jadi nantikan aja setelah Mai selesai nonton drama Who Is She, Mai akan kasih list drama di tahun 2024 yang ratingnya tinggi menurut Mai gitu ya. Dari rating tinggi atau dari rating yang biasa ke ratingnya tinggi. Jadi itu tungguin aja. Dan jangan lupa kamu tinggalin jempol kamu di drama review Mai. Dan kamu bisa juga share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi K-drama macam apa yang perlu mereka tonton. Dan jangan lupa kamu subscribe ke channelnya Mai supaya kamu gak ketinggalan sama drama review dan juga konten lainnya yang akan Mai hadirkan di channelnya Mai. Tetap semangatin Mai, jadi makin banyak jempolnya Mai akan makin semangat untuk cepat nonton dramanya dan cepat kasih kamu drama review. And then see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!